Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Pertanyaan oleh para Rsi. Skanda 1 ini mengenai ciptaan. Sloka 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadyasya Yato Vyavyat Itaratas Chartesu Abhigya Shwarat Tene Brahma Hridaya Adi Kawaye Muhyanti Yat Surayaha Tejo Vari Mridam Yata Vinimayo Yatra Trishargo Mrisha Namnas Tewa Shada Nirasta Ruha Kamsatyam Parang Dimahi. Arti dari sloka ini adalah, wahai Tuhan hamba Sri Krishna, putra Vasudewa, wahai personalitas Tuhan yang mengisi segalanya, hamba mengaturkan sembah sujud dengan segala hormat kepada Engkau. Hamba bermeditasi kepada Sri Krishna karena dialah kebenaran mutlak dan sumber awal segala sebab dalam ciptaan, pemeliharaan dan peleburan berbagai alam semesta yang terwujud. Secara langsung dan tidak langsung, dia menyadari seluruh manifestasi dan dia independen karena tidak ada sebab di luar dirinya. Dia adalah yang pertama mewahyukan pengetahuan Veda ke dalam hati Brahmaji, makhluk hidup pertama. Walau para resi dan dewa agung sekalipun masuk ke dalam ilusi, seperti halnya seorang dibingungkan oleh bayangan air yang nampak dalam api, atau daratan nampak di atas air, hanya karena dialah banyak alam semesta material yang diwujudkan untuk sementara waktu oleh reaksi tiga sifat alam material, tampak nyata padahal tidak. Karena itu, hamba bermeditasi kepadanya, Sri Krishna, yang berada di tempat tinggal rohani untuk selamanya, yang selalu bebas dari ilusi-ilusi dunia material. Hamba bermeditasi kepadanya, karena dia adalah kebenaran mutlak. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Srila Prabhupada. Sembah sujud kepada personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Vasudewa, menunjukkan sembah sujud kepada Sri Krishna secara langsung. Putra transendental Vasudewa dan Dewaki. Kebenaran ini dijelaskan lebih rinci dalam teks karya ini. Sri Vyasadewa menegaskan di sini bahwa Sri Krishna adalah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa yang asli, dan semua yang lainnya merupakan bagian-bagian paripurna yang langsung ataupun tidak langsung dari dia, atau bagian-bagian dari berbagai atau bagian-bagian dari bagian tersebut. Srila Jiva Goswami telah menjelaskan bahkan dengan lebih eksplisit lagi tentang pokok persoalan itu di dalam karyanya yang berjudul Krishna Sandarbha. Brahma, makhluk hidup pertama, telah memberikan penjelasan panjang lebar tentang soal Sri Krishna dalam risalatnya yang disebut Brahma Samhita. Sembah sujud kepada personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Vasudewa, menunjukkan sembah sujud kepada Sri Krishna secara langsung, putra transendental Vasudewa dan Dewaki. Kebenaran ini dijelaskan lebih rinci dalam teks karya ini. Srila Vyasadewa menegaskan di sini bahwa Sri Krishna adalah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa yang asli, dan semua yang lainnya merupakan bagian-bagian paripurna yang langsung ataupun tidak langsung dari dia atau bagian-bagian dari bagian tersebut. Srila Jiva Goswami telah menjelaskan bahkan dengan lebih eksplisit lagi tentang pokok persoalan itu di dalam karyanya yang berjudul Krishna Sandarbha. Brahma, makhluk hidup pertama, telah memberikan penjelasan panjang lebar tentang soal Sri Krishna dalam risalatnya yang disebut Brahma Samhita. Dalam Samaveda Upanishad juga dinyatakan bahwa Sri Krishna putra Dewaki adalah yang paling utama. Karena itu dalam doa ini, pernyataan pertama menerangkan bahwa Sri Krishna adalah Tuhan yang maha dahulu, dan sekiranya sejumlah tata nama harus diinsapi sebagai sebutan untuk personalitas Tuhan Yang Maha Esa, yang maha mutlak, maka nama yang ditunjukkan haruslah kata Krishna, yang berarti maha menarik. Dalam Bhagavad Gita, dalam banyak sloka, Sri Krishna menyatakan dirinya sebagai personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa yang asli. Pernyataan ini dibenarkan oleh Arjuna dan juga oleh resi-resi mulia seperti Narada, Vyasa, dan banyak resi lainnya. Dalam Padma Purana juga dinyatakan bahwa di antara nama-nama Tuhan yang jumlahnya tidak terhingga, nama Krishna adalah nama yang paling utama. Vasudewa adalah indikator dari bagian paripurna personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Semua bentuk-bentuk kelainan Tuhan yang identik dengan Vasudewa ditunjukkan dalam
ditunjukkan dalam karya ini. Namun, Wasudewa ini mengindikasikan secara khusus yang berarti putra utama Wasudewa dan Dewaki. Meditasi kepada Sri Krishna merupakan tujuan bagi para mahamsa, yaitu orang yang telah mencapai kesempurnaan di antara orang-orang yang berada pada tataran kehidupan transendental. Wasudewa atau Sri Krishna adalah penyebab segala sebab, segala sesuatu yang ada berasal dari Tuhan. Bagaimana hal ini menjadi demikian dijelaskan dalam bab-bab berikut dalam karya ini. Sri Chaitanya mendeskripsikan karya ini sebagai Purana yang tidak bernoda. Sebab karya ini berisi sejarah rohani tentang personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Kisah Srimad Bhagavatam ini juga sangat mulia. Kisah Srimad Bhagavatam juga sangat mulia. Srimad Bhagavatam disusun oleh Srila Vyasadeva setelah beliau mencapai tingkat kematangan dalam pengetahuan rohani. Beliau menyusun karya ini atas instruksi Sri Naradaji, guru kerohanian beliau. Vyasadeva menyusun literatur Weda yang diberisikan 4 bagian Weda. Vedanta Sutra atau Brahma Sutra, Purana-Purana, Mahabharata, dan lain-lain. Kendati demikian, beliau tetap belum merasa puas. Ketidakpuasan tersebut terperhatikan oleh guru kerohanian beliau, Narada Muni. Karena itu, Narada menginstruksikan Vyasadeva untuk menulis tentang kegiatan transendental Sri Krishna. Kegiatan rohani tersebut secara khusus disajikan dalam sekanda 10 karya ini. Tetapi, guna mencapai hakikat sejati, seseorang harus maju secara bertahap dengan mengembangkan pengetahuan tentang berbagai kategori. Adalah wajar bila sang jiwa tertarik pada falsafah ingin tahu tentang asal mula alam semesta. Terlihatnya bintang-bintang di langit pada waktu malam, maka terbayang pula oleh penduduk penghuni bintang-bintang tersebut. Keingintahuan semacam itu wajar bagi manusia, sebab manusia telah memiliki kesadaran yang berkembang lebih tinggi dari kesadaran binatang. Penulis Srimad Bhagavatam menjawab langsung pertanyaan seperti itu. Beliau mengatakan bahwa Sri Krishna adalah asal mula segala ciptaan. Krishna bukan hanya pencipta alam semesta, tetapi juga pelebur alam jagat yang terwujud diciptakan selama masa tertentu atas kehendaknya. Alam dipelihara selama beberapa waktu, lalu dileburkan atas kehendaknya dia juga. Karena itu, kehendak Yang Maha Kuasa melatar belakangi segala aktivitas jagat raya. Tentu ada berbagai golongan ateis yang tidak percaya adanya Sang Pencipta, tetapi itu lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka. Misalnya ilmuwan modern yang telah menciptakan satelit antariksa yang dengan cara tertentu di mana-mana satelit itu diluncurkan ke ruang angkasa untuk melayang selama beberapa waktu di bawah kendali ilmuwan yang berada jauh. Begitu pula seluruh alam semesta dengan bintang dan planet-planet berjumlah tak terhingga dikendalikan oleh kecerdasan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dalam literatur Weda dinyatakan bahwa kebenaran mutlak personalitas Tuhan Yang Maha Esa adalah yang paling utama di antara semua entitas hidup. Semua makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup pertama yang diciptakan yaitu Brahma sampai dengan semut yang paling kecil, adalah makhluk hidup yang bersifat individual. Bahkan di atas Brahma, ada pula makhluk-makhluk lain dengan berbagai kemampuan pribadinya. Dan personalitas Tuhan Yang Maha Esa termasuk juga makhluk hidup yang serupa. Dia juga sosok individu seperti para insan lainnya. Tetapi personalitas Tuhan Yang Maha Esa atau insan yang tertinggi berkecerdasan tertinggi dengan variasi energi tertinggi yang tak terbayangkan. Sekiranya otak manusia mampu menghasilkan satelit antariksa, maka terbayang dengan mudah bagaimana otak-otak berdaya lebih tinggi dibandingkan manusia mampu menghasilkan benda-benda yang luar biasa dan jauh lebih hebat. Orang yang menggunakan akalnya akan mudah menerima argumen tersebut, namun ada ateis yang keras kepala yang tidak pernah menerima argumen tersebut. Akan tetapi, Srila Vyasadeva segera menerima kecerdasan tertinggi sebagai Parameswara. Srila Vyasadeva mengaturkan sembah sujudnya kepada pribadi kecerdasan yang paling utama yang disebut sebagai Parameswara atau personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Parameswara tersebut adalah Sri Krishna. Sebagaimana diterima dalam Bhagavad Gita dan kitab suci lainnya yang disampaikan oleh Sri Vyasadeva dan khususnya dalam Srimad Bhagavatam ini.
Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengatakan bahwa tiada para tattwa atau sumum bonum selain dirinya. Karena itu, Sri Vyasadeva segera menyembah para tattwa dari Sri Krishna. Karena itu, Sri Vyasadeva segera menyembah para tattwa Sri Krishna yang kegiatan transendentalnya diuraikan dalam skanda 10. Orang yang tidak bermoral dan ingin membaca Srimad Bhagavatam akan langsung membaca bagian skanda 10, terutama 5 bab yang menguraikan tarian rasa Sri Krishna. 5 bab tersebut dalam Srimad Bhagavatam merupakan bagian yang paling rahasia dari sastra mulia itu. Jika pengetahuan rohani tentang Tuhan belum dipahami secara menyeluruh oleh seorang, pasti ia akan salah mengerti menyangkut kegiatan transendental Tuhan yang semestinya dipuja, yang disebut sebagai tarian rasa, dan kegiatan percinta rohani Sri Krishna bersama para gopi itu. Sifat transendental rohani pada pokok persoalan ini sangat tinggi, sehingga hanya orang yang sudah mencapai pembebasan dan secara bertahap sudah mencapai tingkat para mahamsa dapat menikmati tarian rasa tersebut secara transendental. Karena itu, Srila Vyasadeva memberi kesempatan kepada pembaca untuk secara bertahap mengembangkan keinsapan rohani sebelum ia sungguh-sungguh menikmati hakikat kegiatan Tuhan. Karena itu, Srila Vyasadeva sengaja mengucapkan sebuah mantra Gayatri di Mahi. Mantra Gayatri tersebut dimaksudkan untuk orang yang sudah maju dalam kerohanian. Apabila seorang sudah mencapai sukses dalam mengucapkan mantra Gayatri, ia dapat memasuki kedudukan rohani Tuhan yang transendental. Karena itu, seorang harus memperoleh sifat-sifat kebrahmanaan atau menjadi mantap secara sempurna dalam sifat kebaikan guna mengucapkan mantra Gayatri dengan sukses dan kemudian mencapai tahap menginsapi Tuhan. Namanya, kemasyurannya, sifat-sifatnya, dan sebagainya secara rohani. Srimad Bhagavatam adalah uraian swarupa Tuhan yang diwujudkan oleh energi internalnya. Energi tersebut dibedakan dari energi eksternalnya yang telah mewujudkan dunia jagat ini yang masih terjangkau oleh pengalaman kita. Srila Vyasadeva membedakan secara jelas antara kedua energi tersebut. Dalam sloka ini, dalam ayat ini, Sri Vyasadeva mengatakan bahwa energi internal yang diwujudkan bersifat nyata, sedangkan energi eksternal yang diwujudkan dalam bentuk kehidupan material hanya bersifat sementara dan menghayalkan, bagaikan fata morgana di gurun pasir. Secara faktual, tidak ada air di gurun pasir, yang ada hanyalah bayangan air. Air yang aktual ada di tempat lain. Ciptaan jagat yang terwujud tampak aktual, tetapi aktualitas berada di dunia rohani. Sedangkan ciptaan jagat hanyalah bayangan dari yang aktual itu. Kebenaran mutlak berada di angkasa rohani, bukan di angkasa material. Di angkasa material, segala sesuatu adalah kebenaran yang relatif. Itu berarti suatu kebenaran tergantung pada suatu yang lain. Ciptaan jagat adalah akibat interaksi dari 3 sifat alam. Manifestasi-manifestasi yang bersifat sementara diciptakan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan ilusi yang nyata kepada pikiran bingung dari roh yang terikat. Roh yang terikat datang ke dalam begitu banyak jenis kehidupan, termasuk dewa-dewa yang lebih tinggi, seperti Brahma, Indra, Chandra, dan lain sebagainya. Aktualitasnya, tidak ada realitas di dunia material ini karena realitas sejati ada di dunia spiritual. Tempat personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang kekal beserta perlengkapan transendentalnya. Insinyur kepala pada sebuah pembuatan konstruksi bangunan yang rumit tidak terjun langsung dalam pembangunan itu, karena segala sesuatu dilaksanakan di bawah perintahnya. Dia mengetahui segala sesuatu tentang pembangunan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula personalitas Tuhan Yang Maha Esa, insinyur kepala dalam ciptaan jagat ini, mengetahui setiap pelosok penjuru. Kendati urusan-urusan sedang dilaksanakan oleh para dewa, dari Brahma sampai dengan semut yang kecil. Tiada makhluk hidup yang bebas dalam ciptaan material. Tangan Tuhan tampak di mana-mana. Segala unsur material dan semua bunga api rohani berasal hanya darinya. Apapun yang diciptakan di dunia material ini hanyalah interaksi antara dua energi,
yakni energi material dan energi rohani yang berasal dari kebenaran mutlak personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Seorang ahli kimia dapat menghasilkan air dari laboratorium kimia dengan mencampur hidrogen dengan oksigen, tetapi secara faktual makhluk hidup bekerja di laboratorium di bawah perintah Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur yang digunakannya untuk bekerja juga disediakan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu secara langsung dan tidak langsung. Dia menyadari segala hal yang paling kecil sekalipun, dan dia bebas sepenuhnya. Dia diibaratkan sebagai tambang emas dan ciptaan-ciptaan jagat dalam aneka bentuknya, ibarat benda-benda yang terbuat dari emas. Misalnya, cincin emas memiliki sifat yang sama dengan emas yang ada di tambang emas, tetapi jumlah emas yang ada di tambang emas berbeda. Karena itu, kebenaran mutlak bersatu dan berbeda pada waktu yang sama. Tiada sesuatu pun yang secara mutlak sejajar dengan kebenaran mutlak, tetapi pada waktu yang sama, tiada sesuatu pun yang bebas dari hubungan dengan kebenaran mutlak. Roh-roh terikat mulai dari Brahma yang mengatur ciptaan seluruh alam semesta sampai dengan semut yang kecil. Semuanya menciptakan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang independen, tanpa berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Orang duniawi salah mengerti bahwa tidak ada pencipta lain selain dirinya. Ini disebut maya atau ilusi. Akibat kurangnya pengetahuan orang duniawi, mereka tidak dapat melihat di luar jangkauan indera-inderanya yang kurang sempurna itu. Karena itu, mereka berpikir bahwa unsur-unsur alam berwujud secara otomatis tanpa bantuan kecerdasan dari yang lebih tinggi. Hal tersebut dibantah oleh Srila Vyasadeva dalam sloka ini. Oleh karena keseluruhan yang lengkap atau kebenaran mutlak adalah sumber segala sesuatu, maka tidak sesuatu pun yang independen dari badan kebenaran mutlak. Apapun yang menimpa badan akan segera diketahui oleh yang berada di dalamnya. Begitu pula hasil ciptaan adalah badan dari keseluruhan yang mutlak. Karena itu, yang mutlak mengetahui secara langsung dan tidak langsung tentang segala sesuatu yang terjadi dalam ciptaan. Dalam Surti Mantra juga dinyatakan bahwa keseluruhan yang mutlak atau Brahman adalah sumber utama segala sesuatu. Segala sesuatu berasal darinya, dan segala sesuatu dipelihara olehnya. Akhirnya, segala sesuatu masuk ke dalam dirinya. Itulah hukum alam. Dalam Smriti Mantra, kenyataan yang sama dibenarkan. Dinyatakan bahwa asal mula penciptaan segala sesuatu pada awal zaman Brahma dan sumber tempat segala sesuatu masuk berakhir pada kebenaran mutlak atau Brahman. Para ilmuwan materialistik berpendapat bahwa sumber utama dari susunan-susunan planet ialah matahari. Namun mereka tidak bisa menerangkan sumber matahari itu. Di sini sumber tertinggi dijelaskan. Menurut Weda, Brahma sebagai makhluk hidup pertama tidak terdukung karena belum adanya makhluk hidup yang lain pada waktu itu. Di sini dinyatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa memberi ilham kepada pencipta kedua tersebut, Brahma, agar ia dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dalam mencipta. Jadi, kecerdasan tertinggi di balik segala ciptaan tersebut ialah Tuhan Yang Maha Esa yang mutlak, Sri Krishna. Dalam Bhagavad Gita, Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna menyatakan bahwa hanya dialah yang menguasai energi yang berdaya cipta, prakriti, yang merupakan keseluruhan zat. Karena itu, Srila Vyasadeva tidak menyembah Brahma, melainkan Tuhan Yang Maha Esa yang membimbing Brahma dalam segala aktivitasnya yang berdaya cipta. Dalam sloka ini, kata abhigyaha dan swarat penting adanya. Dua kata tersebut membedakan antara Tuhan Yang Maha Esa dengan semua entitas hidup lainnya. Tidak ada entitas hidup lain yang abhigyana maupun swarat. Bahwasanya tidak ada satupun yang lain yang sepenuhnya sadar maupun sepenuhnya independen. Brahma pun harus meditasi pada Tuhan Yang Maha Esa untuk suatu penciptaan. Apalagi ilmuwan-ilmuwan besar seperti Einstein, otak ilmuwan seperti itu tentu bukan hasil karya manusia manapun. Para ilmuwan tidak sanggup menciptakan otak seperti itu, apalagi para ateis yang menentang kekuasaan Tuhan. Bahkan para mayawadi yang impersonalis dan memuja diri sendiri seakan mereka dapat memanunggal dengan Tuhan. Bukanlah abhigyaha maupun swarat. Para impersonalis itu menjalankan petapan keras untuk mendapatkan pengetahuan
agar bisa menyatu dengannya. Namun akhirnya mereka bergantung kepada seorang murid yang kaya sebagai penyandang dana untuk mendirikan wihara-wihara dan kuil-kuil untuk mereka. Orang yang tidak mengakui Tuhan seperti Rawana atau Hiranyakasipu harus menjalankan pertapaan keras sebelum mereka dapat mencemooh kekuasaan Tuhan. Namun akhirnya mereka dijadikan tak berdaya dan mereka tidak sanggup menyelamatkan diri ketika Tuhan muncul di hadapan mereka sebagai maut yang kejam. Demikian pula halnya dengan para ateis modern yang juga berani mencemooh kekuasaan Tuhan. Para ateis tersebut akan diperlakukan dengan cara yang serupa, sebab sejarah mengulang dirinya sendiri. Apabila manusia mengabaikan kekuasaan Tuhan, maka ada alam dan hukuman untuk menghukum mereka. Hal ini ditegaskan dalam Bhagavad Gita pada ayat terkenal yang berbunyi, Yada yada hidarmasya glanihi. Bila mana dharma mengalami kemunduran dan adharma merajalela, aku menjelma, wahai Arjuna. Srimad Bhagavad Gita bab 4 sloka 7. Dalam semua Shruti mantra dibenarkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah maha sempurna. Hal itu dikatakan dalam Shruti mantra bahwa Tuhan Yang Maha Esa sempurna memandang sekilas pada zat dan dengan cara demikian menciptakan semua makhluk hidup. Makhluk hidup adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari Tuhan. Tuhan mengisi ciptaan alam yang luas dengan banyak benih-benih bunga api rohani. Dan dengan demikian, energi-energi yang berdaya cipta digerakkan untuk melaksanakan begitu banyak ciptaan yang luar biasa. Barangkali seorang ateis akan mengatakan bahwa Tuhan tidak lebih daripada seorang tukang arloji. Namun, tentunya Tuhan lebih besar karena Dia dapat menciptakan mesin-mesin yang serupa dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Bentuk-bentuk berbagai jenis mesin laki-laki dan perempuan terus menghasilkan perhatian lebih lanjut lagi dari Tuhan. Bentuk-bentuk berbagai jenis mesin laki-laki dan perempuan terus menghasilkan mesin-mesin yang serupa yang jumlahnya tidak terhingga tanpa perhatian lebih lanjut lagi dari Tuhan. Jika manusia sanggup menciptakan sekelompok mesin seperti itu yang dapat menghasilkan mesin-mesin lain tanpa perhatiannya, maka dia dapat mendekati kecerdasan Tuhan. Namun itu tidak mungkin, karena tiap-tiap mesin harus ditangani secara individual. Karena itu, tiada seorang pun yang dapat menciptakan dengan cara yang sebaik cara Tuhan. Salah satu nama Tuhan adalah Asa Maurdhwa, yang berarti tidak seorang pun yang sejajar atau lebih tinggi dari Dia. Parang Satya atau kebenaran yang paling utama berarti Dia yang tidak disampai atau diungguli oleh siapapun. Ini ditegaskan dalam Shruti mantra. Dikatakan bahwa sebelum terjadi ciptaan alam semesta material, yang ada hanya Tuhan sendiri, penguasa semua orang. Tuhan Yang Maha Esa mengajarkan pengetahuan Weda kepada Brahma. Tuhan harus dipatuhi dalam segala hal. Siapapun yang ingin menghilangkan ikatan material harus berserah diri kepada Tuhan. Ini juga ditegaskan dalam Bhagavad Gita. Seseorang pasti akan bingung kecuali ia berserah diri kepada kaki Padma Tuhan Yang Maha Esa. Apabila orang cerdas berserah diri kepada kaki Padma Krishna dan mengetahui secara menyeluruh bahwa Krishna adalah sebab segala sebab, sebagaimana ditegaskan dalam Bhagavad Gita, maka hanya pada waktu itulah orang yang cerdas seperti itu menjadi Mahatma atau roh yang mulia. Tetapi roh mulia seperti itu jarang adanya. Hanya para Mahatma dapat mengerti bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah sebab pertama segala ciptaan. Dia Parama atau kebenaran tertinggi, karena segala kebenaran lainnya tergantung kepadanya. Dia adalah Maha Mengetahui. Bagi Dia, ilusi itu tidak ada. Beberapa cendekiawan Mayawadi mengatakan bahwa Srimad Bhagavatam bukan disusun oleh Sri Vyasadeva. Beberapa di antara menduga bahwa kitab tersebut adalah karya modern dari orang yang bernama Wopadewa. Guna membantah argumentasi yang tanpa nilai tersebut, Sri Radha Swami menunjukkan bahwa Bhagavatam disebut dalam banyak Purana tertua. Sloka pertama dari Bhagavatam mulai dengan mantra Gayatri. Hal ini disebutkan dalam Matsya Purana, Purana tertua. Berkenaan dengan mantra Gayatri dalam Bhagavatam, dalam Matsya Purana dikatakan bahwa ada banyak cerita berisi ajaran-ajaran rohani yang mulai dengan mantra Gayatri. Ada pula sejarah tentang Vritrasura.
Siapapun yang menghadiahkan karya yang mulia ini pada hari purnama, ia akan mencapai kesempurnaan hidup tertinggi dengan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bhagavatam juga disebutkan dalam Purana-Purana lainnya yang menyatakan dengan jelas bahwa karya tersebut diselesaikan dalam 12 kanda yang berisikan 18.000 ayat sloka. Dalam Padma Purana, Bhagavatam juga disebutkan dalam percakapan antara Gautama dan Maharaja Ambaris. Di dalam percakapan tersebut, Maharaja Ambaris dinasihati agar beliau membaca Srimad Bhagavatam secara teratur, sekiranya beliau ingin mencapai pembebasan dari ikatan duniawi. Dalam segala hal, keabsahan Bhagavatam tidak dapat diragukan lagi. Selama 500 tahun terakhir ini, banyak sarjana bijaksana dan acarya-acarya seperti Jiwa Goswami, Sanatana Goswami, Wiswanata Cakrawarti, Walabhacarya, serta banyak sarjana terkemuka lainnya, bahkan sudah masa Sri Chaitanya menyusun ulasan-ulasan yang panjang lebar tentang Bhagavatam. Seorang siswa yang serius akan memperoleh manfaat jika ia mempelajari ulasan-ulasan tersebut guna lebih menikmati amanat-amanat yang transendental. Demikian penjelasan dari skanda 1, bab 1, sloka 1 dalam topik pertanyaan oleh para resi.